Yo guys, jumpa lagi bersama kami podcast Bopa. Bicara tanpa otak, yang ngomong pada sontak, omongannya selalu kotor. Yang penting kita nyenggol. Ya, bersama saya Bulus Saya Apri. Putra. Catur. Saya Reski, anak baru, Enak banget. baru bungut. Ngomong-ngomong kita mau ngebahas apa aja? Ini anak Belum baru boleh datang ya? dari mana ini? Anak baru. Belum ya? Lo kesini tadi naik apaan tak? Naik mobil. Emang udah nggak PSBB di Tangerang? Enggak, alhamdulillah. Serius? Rame dong jalan. Banget. Udah nggak ada PSBB kayaknya deh. Padahal masih transisi ya. Jakartanya transisi, kok Tangerangnya nggak tahu. Masih lah, orang masih ada Masih? pesawat kok. Pesawat sekarang kata juga transisi. Pesawat. Transit. Oh, transit itu ya? Oh, iya. Transit. Tangerang zona merah nggak sih? Hah? Tangerang zona merah. Alhamdulillah enggak. Yakin lu? Jakarta ya banyak zona merah. Jakarta merah. Paling Epicentrum. yang nempel-nempel Tangerang tuh Kalideres tuh zona merah. Ini Tangerang kota ya, kota. Ingat guys, merah. Kota. Tapi emang asli sih ini baru transisi aja tadi gue emang benar berangkat tuh udah macet, udah 2 jalur macetnya. Gila ya. Tadi gua jalan dari rumah jam 10 malam. malam. Lama dong. Jam 10 sampai sini jam setengah 12. Biasanya emang berapa lama? Hah? Biasanya. Biasanya 3 jam memang. Apa bedanya? Biasanya dia 3 jam naik motor ya. Iya, naik 3 jam naik motor. Oh iya, kalau naik motor lebih lama. Sekarang 3 jam naik mobil. 3 jam naik mobil. Ya makin cepet lah itu. Iya. Salah saya. Jadi tadi istri yang bawa. Saya suruh istri yang lain bawa nggak mau. Maunya istri saya. Ya udah deh. Padahal gue tuh udah mikir ya dari sebelum dicetuskannya new normal tuh, ini nanti kalau new normal itu pasti orang udah kayak abis diikat terus dilepas gitu kan. Iya. Bener. Malah makin berbahaya menurut gue tuh. Betul. Nah itu kan yang udah kita duga ketika sebelum pelonggaran kan ada isu itu tuh yang lo pernah dengar, herd immunity, pernah dengar nggak? Nah Iya. itu kan kayak lepas terus jadi malah tambah makin banyak. Tapi ngomong-ngomong herd immunity udah pada tahu belum? Pemerintah mungkin menganggap bahwa herd immunity udah sosialisasinya sudah cukup. Bukan, kalau pemerintah kita bukan herd immunity namanya. Apa Jadi itu ya pelonggaran PSBB. PSBB namanya. Maksudnya secara bahasa nggak sama. Nggak tahu soalnya stand pemerintah sih dia nggak secara gamblang bilang herd immunity sih. Jadi ini masih persepsi ya kalau kita aja lah ya ngeliatnya gitu. Kalau gue rasa ya Jakarta itu udah punya data yang cukup sih, udah punya contoh soalnya herd immunity PSBB, pelonggaran PSBB. Contohnya Depok, Bogor itu udah pelonggaran PSBB dari lama-lama tuh. Kagak patuh bukan apa. Sebutannya masih PSBB, Jawa Barat masih PSBB bro. Tapi udah longgar sendiri gitu, keren banget emang Jawa Barat. Nggak, Depok ya. pemerintah nggak mau dibilang herd immunity karena kan jadi tone-nya Tonnya negatif. Tapi kalau dilihat dari Implementasinya iya sih implementasinya sih ya mirip-mirip lah di 62 ini. Tapi mungkin beberapa di daerah mungkin udah ada herd immunity kali ya, Po ya. Karena kemarin gue belum lama gue nggak bisa nyebutin daerah, tapi ada satu daerah yang gue kunjungin. Ditanya pas di sana itu memang daerahnya masih desa banget, dan anak gue di sana main terus ngeliat kerbau dilarang dong sama ibunya, jangan lagi corona. sama ibunya kebo. Bukan ibu anak saya pak. Ibu anak saya. Keren kebonya larang anaknya. Kebetulan ibunya yatim piatu itu, kebonya. Nah, udah ditanyain katanya begitu. Mama mau naik kebo gitu, mau naik kerbau bukan kerbau apa kebo sih? Sebenarnya kerbau. Diomelin sama mamanya jangan lagi corona. Ditanyalah sama si penggembalanya, ada ibu-ibu, Bu, ini anak-anak disuruh naik pada nggak apa-apa ya, banyak di situ anak-anak kecil pada naik numpang, nggak bayar sih, emang ibunya senang aja disuruh naik. Pas ditanya, ibu di sini nggak ada corona, ibunya nggak tahu corona itu apa, gitu. mobil kan? Ini nggak ada lucunya ya? Nggak ada lucunya. Nggak ada lucunya. Cuman aneh. Cuma aneh aja. Aneh. Nah,
Saya kan jadi pas lagi nanya gitu saya jadi deg-degan ya, bukan takut, deg-degan. Padahal mukanya udah lucu loh. Kita nungguin lucunya. Oh nunggu lucu aja ya? Sebentar ada. Sebentar ada. Ibu itu nggak tahu itu corona apa. Oh ya udah, mungkin di sini memang nggak ada corona. Gue mikirnya begitu. Nggak lama di daerah, nggak lama dekat-dekat situ ada saluran got, ada anak kecil rame banget di situ. Gue tanya lagi ngapain dek? Gitu. Nangkap ikan om gitu. Pakai tangan gitu aja. Di got. Ya kalau pakai kaki nendang ikan berarti. Iya. Itu dari situ gue tahu kalau di situ beneran kagak ada corona kali ya. Gak ada Nangkep kali ikan udah kayak pantau gitu. Nggak lucu ya? Ya udah deh lanjutin aja ya. Tunggu ini nih, gua masih penasaran nih arahnya kemana nih. Ayo, terusin. Enggak, intinya gue mau nyeritain bahwa masih ada beberapa daerah yang belum paham sama corona. Lu gitu yang loh. kagak paham bos. Itu anak bener nangkep ikan. Iya betul. Ya bener lah. Nah, betul. Nangkep ikan di air lah. Corona kan hilangnya pakai cuci tangan pakai air. Iya benar sih. Iya kan? Lu yang nggak ngerti. Jadi jangan salahin tuh anak. Tapi nggak pakai sabun juga lah om. Ya kan air mengalir. Iya ya. Iya kan? Benar Lu juga yang ya. nggak ngerti. Iya. Dia udah visioner. Lu yang nggak paham. Jadi lu jangan salahin. Iya. Oh. Benar juga ya. Jangan nggak bisa disalahin juga itu Nggak anaknya. bisa. Enggak, tapi kalau kayak mungkin dia penerapan yang ditangkap itu dia ngelihat kondisi apa penyebaran COVID-nya di lapangan. Iya bisa jadi dilihat karena mungkin nggak ada Penyebaran. kasus jadi dia buka aja. Dan di sana kalau dilihat jarang banget yang pakai masker. Ya. Benar-benar jarang banget. Jadi Nah, mungkin bebas aja gitu. Jadi gua ke daerah situ bebas aja udah gitu, nggak ada yang pakai masker, nggak di jajanan juga banyak. Dan gue tanya sama saudara gue yang tinggal di situ, ekonomi di sini nggak berpengaruh, lanjut terus, tetap yang kerja daerah situ kerja terus. tapi ini Gitu. perlu kita cek juga nih kayaknya tangkap nih ada kasus nggak sih di sana? Mungkin ada cuma Tangerang Kabupaten yang deket-deket sama Tangerang Kota kali ya. Enggak, yang kalaupun minggir ada sini. kasus kan dia nggak ngerti. Bisa jadi dia nggak ke dokter, bisa jadi nggak kedetek kan, nggak terhitung, nggak kehitung gitu loh. Itu ngomongin jumlah kasus ya. Kemarin waktu baru mau diumumkan mulai pelonggaran aja, itu jumlahnya udah meningkat lagi kan, itu tertinggi. Itu 900 sampai 1000. Hampir 1000 kan. Hmm. Nah, Sehari. gue pikir yang tertinggi itu pas mau menjelang lebaran tuh orang pada belanja di pasar kan. Oh, Ternyata iya itu kan sempat tertinggi tuh. Ibu ternyata- belanja di pasar nggak? Enggak Belanja di dong. mana? Di mall. Lu tuh belanja di mall. Saya kemarin mau belanja di tutup. Robin Hood masih ada. Robin Hood. Maaf. Tak, tapi sana padat tak, Pak. Padat alhamdulillah. Enggak, daerah yang lu Yang sambangin jelas itu. tuh Bapak nanyanya. Yang bikin saya emosi. Daerah yang lu sambangin itu yang kagak tahu ada corona itu. Rame orang pada main Padat. layangan. Enggak, maksudnya daerah padat apa gimana? Lumayan padat itu daerahnya. Bisa Cuma nggak memang tahu di ya? sana untuk kayak itu dia jatuh masih kepala desa ya Pak ya. Itu kepala daerahnya gitu. Kepala desa. Oh kepala desa. Maksudnya nggak ada ngasih Nah, informasi. segitu gue jalan dari situ nggak jauh ke jalan raya. Sebenarnya ada loh itu PSBB-nya. Jadi untuk beberapa kawasan di sekitar situ nggak jauh ya, sekitar taruhlah sekitar 10 kilo lah, 10 kilo nggak kurang lah, mungkin 7 kilo kali. 7 kilo 5 kilo berapa ini? ya pasnya aja deh Pak, pasnya aja Apa dulu nih? ya segituan lah. Itu ada PSBB loh sebenarnya. Ngerti nggak? Situ kan Di kayak PSBB maksudnya checkpointnya gitu. Jadi Bapak belum tahu PSBB itu artinya apa? Coba Bapak, artinya apa? Perserikatan bangsa-bangsa. Ya bener aja ya, tahu lah. Apa coba? Apa coba? Hah? Apa yang Bapak tahu? Hah? Pembatasan sosial berskala besar. Eh. Ya elah, santai aja kali men. Ada lagi Ya loh. nggak dusun-dusun banget. Ya, kalau di tempat lo PSBB juga tuh, Bojong. PSBB. Kalau kita ngomongin PSBB di sana di daerah Boroputra ini di mana sih daerahnya? Bentar saya mau tanya gitu di mana daerahnya? Bojong City. Oh, Bojong City. Itu nama perumahan ya? Bojong City, Nah, Citayam City. Kalau naik kereta transit berapa kali? Sekali aja Pak. Sekali. Nggak lama. Beda sama daerah men botak. Bisa sampai 3 kali. Itu ke luar daerah Pak. tapi maaf Pak, rumah saya dekat bandara Pak. Saya lebih dekat ke Naik pesawat. Semarang, Surabaya daripada ke sini. Berarti yang dusun yang mana? Hah? Sini. Yang sini. Siapa suruh? Kalau saya mau ke Jauh Surabaya banget, cuma jauh butuh banget. cuma sejam setengah.
Kesini saya 2 jam. Coba bayangin. Sebenarnya acuannya dari mana ke mana dulu. Iya. Jadi kalau di Bojong itu menerapkan PSBB juga tapi WFA juga. Iya, cuman Berapa tetap yang namanya masyarakat bandel mah tetap ada. Tetap ada ya. Tetap ada, cuman emang kan ya enggak seluruh wilayah ada ditempatin checkpoint atau apa gitu. Di Depok aja beberapa titik kok nggak banyak. Di dekat Margonda terus mana lagi tuh Depok? Sawangan titik itu aja. Jadi masih di daerah tuh masih banyak orang yang ya berkeliaran nggak pakai masker, naik motor pelukan ya. Sebenarnya herd immunity itu apa sih? Kenapa kita bilangnya dia hampir sama yang 62 bilang pelonggaran PSBB? Apa sih Mas Catur? Herd immunity? Kalau ngasih contoh ya, kalau herd immunity itu kalau negara-negara contohnya sih kayak yang udah menerapkan herd immunity ya, bener-bener herd immunity ya. Mungkin masih ada tuh perbedaan antara PSBB, pelonggaran PSBB sama herd immunity. Cuma dampaknya ke individual tuh sebenarnya sama aja gitu. Nah, kalau herd immunity sendiri kan ya secara artinya itu dia kan mengandalkan kekebalan tubuh ya, kekebalan tubuhnya masing-masing personal ketika diserang sama virus, kekebalan tubuhnya gimana nih, dia bisa melawan virus tersebut atau enggak. Kalau bisa melawan virus tersebut sembuh tuh ya kan, kemungkinan untuk terpapar si coronanya lagi kan jadi kecil gitu, bukannya nggak mungkin tapi jadinya kecil gitu. Nah terus gimana yang kalau udah, maksudnya kalau udah pernah corona kemungkinan dia terpapar lagi kecil gitu? Iya kecil gitu. Nah terus gimana nih buat yang nggak bisa gitu kan, yang antibodinya nggak bisa ngelawan itu virus, yang kayak manula gitu nah, ya? Ya udah gitu kan, masuk rumah sakit dirawat ya, kalau misalnya lewat ya udah lewat gitu. Mana? Tergantung mau masuk lewat depan, ke belakang ya belakang, lewat lift. Jadi dengan kata lain herd immunity itu kalau bahasa Jepangnya mati karepmu, urip karepmu. Gitu. Itu bahasa Jepang. Cuma ada syarat lagi penerapan herd, kan memang nggak disarankan oleh WHO kan, memang nggak boleh herd immunity. Cuma iya gitu. Cuma memang syaratnya herd immunity itu kan minimal 70% masyarakat itu harus terpapar dulu. Gitu. Syarat herd immunity? Iya. Syarat herd immunity. Soalnya itu kan dia supaya kekebalan kelompok po. iya, minimal harus 70% dulu baru tercukupi tuh herd immunity itu. Gitu. Jadi gini, gua kan pernah baca. Jadi herd immunity itu mengacu pada situasi di mana cukup banyak orang dalam satu populasi memiliki kekebalan infeksi yang bagus. Artinya populasi yang memiliki kekebalan infeksi yang bagus itu asumsinya adalah dia sudah terpapar dong. Sudah terpapar. Sudah terpapar Oke. gitu. Jadi nanti Jadi dia penyebarannya itu berhenti karena iya, karena orangnya itu udah udah punya antibody dia. Nah, Jadi yang sudah menerapkan itu ada 2 negara. Jadi ada Iran Iran sama Brazil kalau nggak salah. Itu yang sudah menerapkan herd immunity. Cuma ya gitu jadinya lebih banyak chaosnya sih kalau iya, soalnya lebih ada banyak. hitung-hitungannya juga kan, tetap walaupun emang maksudnya tujuannya bagus, tapi kan namanya kita membiarkan 70% populasi terpapar. Nah dari 70% itu kan tetap ada hitung-hitungan death ratio-nya berapa. Iya. Itu pasti ya gede lah. Taruhlah 70% dari warga Jakarta, misalnya warga Jakarta berapa, 10 juta, 70% harus terpapar. Bayangin ada 7 juta orang ya kan, dengan death rate COVID itu berapa persen, berapa tuh, hitung sendiri jumlah kematian. Dampaknya lebih besar sih ke medis, apalagi ke rumah sakit gitu kan. Nah, daya Itu tampungnya daya gimana? tampungnya gitu. Terutama gini ya, terutama petugas medis. Jadi petugas medis sudah nggak tahu lagi nih, kalau udah herd immunity kan udah nggak tahu lagi mana yang terpapar mana yang enggak gitu kan. Mau yang misalnya keluarganya nganter, nggak tahu dia udah terpapar atau enggak gitu. Yang pada akhirnya tenaga medis juga kena. Kalau tenaga medis udah berkurang gitu kan, Bingung ya. udah gitu. Buat apa ada rumah sakit kalau tenaga medisnya nggak ada kan gitu. Jadi ini yang dikorbankan itu bukan cuman masyarakat ya, tapi juga tenaga medis gitu ya. Ya gitu. Nah contohnya yaitu jadinya sekarang kan si Brazil itu kan ketiga terbesar kan yang terinfeksi.
populasi yang terinfeksi corona ketiga terbesar Mas, di atas Amerika, terus kedua itu Rusia kalau nggak salah, ketiganya baru Brazil gitu. Itu udah selesai belum Brazil sekarang? Masih belum. Di Eropa juga ada, Denmark sama Swedia kalau nggak salah. Itu dia emang langsung ambil stand lawannya secara terbuka, jadi dibuka aja jadi herd immunity. Dan itu emang rasio kematiannya tinggi. Yang namanya kita membiarkan masyarakat terpapar kan, dibanding negara-negara yang ngelakuin lockdown, PSBB segala macam, ya pasti death ratio-nya tinggi jadinya. Tapi di satu sisi gini nggak sih, kalau misalnya herd immunity kan artinya new normal ya, semua artinya activity diperbolehkan, event udah mulai diperbolehkan, kerja udah mulai diperbolehkan gitu kan. Semuanya jalan aja kayak biasa. Ada kan gini, ada orang yang menerapkan selama ini menerapkan prinsip kehati-hatian bahwa dia benar-benar di rumah gak kemana-mana gitu kan, nggak pakai masker, hidup benar-benar dengan protokol kesehatan gitu kan. Tapi terus karena dengan adanya pelonggaran PSBB lah, katakanlah di 62 namanya kan pelonggaran PSBB ya, itu kemudian dia mau nggak mau dipaksa untuk ikut ada event misalnya, atau mau nggak mau bekerja, mau nggak mau dia keluar. Itu kan artinya orang yang tadinya ikut protokol kesehatan mau nggak mau emang harus keluar. Itu kan berarti juga artinya kayak pembiaran juga kan, dari kasihan gitu loh menurut gua. Kasihan juga sih sebenarnya kan, yang mereka yang sebenarnya dari kemarin ikut protokol kesehatan, tapi karena memang sudah new normal, ada kewajiban yang harus dia jalani untuk keluar, mau nggak mau resiko itu terbawa kan sama dia. Ya, Dia resiko. membawa resiko itu gitu loh. Gimana Dan ya? dampak negatifnya nih, yang pertama akan kehilangan penduduk hampir separuh juta jiwa. Wow. Gila ya. Makanya kan death Kematian ratio- massal, Waduh. rumah sakit akan super kewalahan kayak tadi yang dibilang Catur kan. Apa dampak positifnya? Pandemi akan cepat berakhir. Akan terbentuk manusia baru yang lebih kebal beradaptasi dengan penyakit baru. Berarti artinya nanti kalau ada virus baru gak usah takut lagi. Katanya virusnya lebih mematikan lagi. Antibody Gila. sudah terbentuk kan. Sama perekonomiannya tidak terhambat. Emang targetnya sih pemerintah yang menerapkan herd immunity ini targetnya emang menggerakkan lagi roda perekonomian sih. Sebenarnya satu sih itu ya targetnya ya. Karena kalau begini juga yang meninggal cuman yang meninggal roda ekonomi juga nggak jalan gitu. Lu pada setuju nggak sih sebenarnya nih pelonggaran PSBB? Enggak kayaknya kalau gua. Lu nggak setuju ya tak? Lu terus? Enggak gua. Mau gimana pun kan banyak nyawa yang dikorbanin ya kalau langsung dibuka. Apalagi langsung secara gamblang nerapin herd immunity kan. Kalau gue sih subjektif ya, karena orang tua gue tinggal satu-satunya dan udah manula tua banget, terus udah punya bayi juga, gue juga nggak setuju sebenarnya. Lebih subjektif kalau gue pertimbangannya ya, egois sama diri Pasti sendiri. subjektif. Kalau Bro Putra setuju nggak? Kalau gua Ngerti nggak dia? Ngerti nggak? kalau menurut gue ya Berputar di mana ya? terus terang gue Datangnya sih suara ini? nggak setuju ya. Mungkin ada cara lain mungkin ya. Gue nggak Apa tahu tuh? cara yang harus dilakuin apa. Mungkin ada cara lain lebih Ada, dari ada. pelonggaran. Apa caranya? Kita cara Ya mungkin nggak tahu gue. Nggak, Karena caranya ada, Sob. penyakit kayak gini kan kayaknya serba salah gitu loh. Yang tadi dibilang mau nyelamatin ekonomi atau mau nyelamatin Nyawa. orang banyak. Gitu. Intinya sebenarnya gitu. kalau mau kayak gini kan jatuhnya kayak seleksi alam. Ya udah ekonomi Nggak, kalau- tetap kalau jalan. Tadi bahasa Jepang. kalau mau ekstrim, Yang kalau mau gua- ekstrim nih kita ngomongnya di luarin aja lah. Maksudnya yang nganyalai sekalian lah kalau mau ekstrim. Kita mikirnya ini aja langsung ekstrim, kita push aja tuh tenaga medis, profesor lab, lu bikin vaksin sampai ketemu nih. Soalnya kuncinya di situ emang. Itu udah bukan? Berarti Iya, makanya kita uang duit sebanyak-banyaknya buat medis gitu ya. kalau intinya. mau sadis-sadisannya kayak di film kan, di tongkrongnya todong senjata gitu. Jadi semangat bikin virusnya. Iya, Tapi semangat, udah oh. virusnya. Siang dong medisnya. Kan tadi Catur belum ditanyain tahu. Hmm? Belum ditanyain loh. Iya, Dia setuju kalau lu apa belum enggak? Iya. Kalau gue setuju. Oh, kan. Kalau gue Kenapa? setuju Alasannya? sama pendapatnya Mas. Ya. Ya. Tumben berdua setuju aja. Tumben aku. Ini harus makan donat tadi. Sama nih kayak donat. Ngomongin donat ya. Hah. Apa yang lu suka dari donat? Itu kenapa jadi donat? Lobangnya itu. Betul. Ah. Betul. Betul. Sama saya juga. Semua orang laki-laki yang gua tanyain, kenapa lu doyan donat? Lobangnya bang di tengah katanya gitu. Kenapa? Karena kalau nggak berlobang katanya bukan donat. Iya lah. Nggak enak. Gue pikir susah ngambilnya kalau nggak ada lubangnya. Nggak lucu. Nggak lucu. Nggak lucu. Ya kan gue pikir. Iya. Bukan lucu, gue pikir karena itu. Jadi lu mikir nih. Iya. Bukan punya pikiran.
tadi kan kita semua di sini rata-rata pada nggak setuju ya Heeh. pelonggaran PSBB. Iya. Cuma gue yakin banget di ruangan ini ada satu orang yang setuju. Ada ya? Siapa ya? Karena itu berarti LDR akan berakhir. Wow, LDR apa po? Enggak, Po. Loan to deposit Untuk deposit ratio. rasio. LDR itu apa singkatannya coba? Apaan? Bapak catat. Yang mana Tanya nih? Putra dong, LDR tanya itu Putra singkatannya apa? dong. Enggak. Iya tadi yang dikatakan. Jadi mungkin ini orang pegawai bank kan? Ini pegawai, Bang. Ini kita lagi bank kenapa? Oh iya. Masa ngomong melenceng? Kalau menurut LDR Anda gimana? LDR pegawai bank gitu ya. Tergantung lu pacarannya sama siapa. Ini kok jadi pacaran? LDR bukannya nonton Enggak, ini kan Iya, kita makanya kan lu- ngomongin lu- soal lu pelonggaran berdua- iya, PSBB nih. PSBB mungkin itu ada ada apa namanya dampak negatif dan positif. Mungkin yang LDR ini bisa menjadi dampak positif atau negatif gitu loh. dengan PSBB transisi. Iya, ini, mungkin atau yang herd immunity. mungkin yang biasanya nggak kalau lagi Jauh-jauhan. gara-gara jauh-jauhan ada PSBB tetap jauh-jauhan juga. Tetap jauh. Pelonggaran PSBB. Iya, tetap jauh juga. Susah. tetap jauh tapi paling nggak sekarang kan dia bisa lebih gampang datang. Susah Cuma- sih, masih tetap susah kan pakai skin. SIKM. Oh iya iya. SIKM. SIKM. SIKM ya. Enggak, ya itu masih mending loh, bisa diurusin tetap. Kalau dulu kan Bisa. benar-benar nggak bisa. Iya. 3 Tapi bulan kalau sok. tapi bisa Bisa, 3 kalau bulan. mau cepet bisa. Beli Bukan. Pakai surat kematian. Ya bisa. LDR 3 bulan berasa nggak tuh? Cinta saya mati, Bang. Iya. Kita Oh jadi ini selama lockdown iya LDR kerasa banget ya. Waduh, coba kita tanyain dong ke LDR-an. Mana coba sini? Mana sini. Yang sering Ada. curhat LDR. Ada Ayo, dua kru. di sini yang Kru LDR-an ada dua. Ada dua. Tapi Iya. yang Tapi yang berasa banget yang satu. Coba karena yang satu cuma jarak antar provinsi. Pasang DP profil memang, tapi statusnya nggak ada. Itu dia. Profil berdua gitu. Kalau orang pacaran kan status update terus ya di mall, nggak boleh ke mall sekarang ya, atau mancing berdua, atau Mancing lagi keributan. mancing mau makan. Kayak berdua. inilah Ini kayak nggak ada kayak update-nya. artis-artis ya, stay at home bareng Stay at sama- home, Gitu berdua lah. di rumah gitu kan. sama cowoknya Cuma gitu. foto doang gitu. Cuma Iya. ya udahlah, Siapa sih? Alvini. emang udah jalannya begitu. Alvini. Nah, dia juga kebenaran nih. Hah? Jadi si LDR ini, si LDR ini nih kebenaran juga keluarganya kebanyakan medis. Jadi bisa kita tanya-tanya nih sama dia. Oh iya itu gimana Ya kan? dengan medis kan? Gimana dia berbulan-bulan. setuju nggak? Kan di satu sisi dia setuju nih pasti nih ada pelonggaran. Karena jadi Jeng kayak jeng 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 jeng. Ya. Keren. ya kan di satu sisi kan lu ada pelonggaran PSBB pasti lu seneng dong. Kan tetap susah kesininya. Tuh kan, benar Emang di apa mana kata sih? gue. Di Padang. Tapi kan Masker Vin, dong, masker. lebih baik ada persyaratan dibandingin nggak bisa sama sekali kayak kemarin kan. Iya, tapi tetap susah. Susahnya tuh di mana? Mas? Gimana, Kita, gimana? ceritain. Apa sih yang bikin susah? Arahnya, jalurnya, Kan- atau apanya? Apa posisinya? Kan susah apanya? kan itu kalau misalnya balik ke sini kan harus ada surat. Izin mengemudi, Bukan surat apa sih kalau SIKM. Surat izin keluar masuk, surat Ya, rapid ya test. misalnya dia keperluannya apa balik ke Jakarta? Kebutuhannya. Masa surat keterangannya ketemu pacar? Ya bisa. Tapi ditulis penting dong. itu. Iya. Penting lah daripada habis. Pacar saya meminta Ketemu kepastian. pacar saya hamil. Allah pernah Mbak, mak Enggak gitu dong. Mau ketemu pacar saya nggak hamil-hamil. Itu lebih parah. Au, disasar aja nggak? Terus. Jadi cowok lo nggak ngurus dong, nggak berusaha untuk ke Jakarta. Ya, buat ke Jakarta aja nggak berusaha ya. Gimana ya? semoga denger ya. Ya gimana ya perjuangannya ya? Segitu doang. Lo Fit. kalau berarti sekarang pacarannya gimana? Video call. Iya kok. Iya, video call. Durasinya? Intensitasnya gimana? Durasi. Durasinya gimana? Intensitas. Intensi. Enggak sering juga sih. Pagi? Udah sering. Lama pagi? Enggak. Nggak ada jam-jamnya gitu? Enggak. Oh enggak. Kalau lagi mau nelfon kalau enggak. Video call. Kalau Terus pagi agak lama nggak biasanya? Kalau nelpon pagi Disuruh makan nggak? Enggak. Malam Malam dong, yang makan. lama. Oh mahal malahan yang masuk. Telepon ya kan? Iya teleponnya. Iya makanya. Emang apanya? Iya. Berarti mandinya malam. Malam lah. Iya.
Ya apaan Iya. sih? Setelah kelar rampung semuanya Ya mandi. iya, baru Ya, mandi. masa nggak mandi? Ih, bau dong. Lu juga kesini kan mandi. Iya. Lengket kali. Engket. Tapi lu ada kekhawatiran nggak? Ya apa sih? Ya namanya jarak jauh Pak. Khawatir apa nih? Maksudnya khawatir Apa? apa? Khawatir negatif apa positif gitu? Coba Khawatir coba. apa? Khawatir apa? Ya terserah. Lu nanggepin di mana? Khawatirnya apa? Ya lo Ada kan jarak khawatir jauh nggak? nih. Dan lu Takutnya juga Ya di sana ya kita nggak tahu lu Iya. mungkin lu setia atau gimana. Nah. Kalau di sana ya syukur-syukur setia. Nah, apalagi lu kan Emang- komunikasi udah mulai jarang Emang nih kasih kan. bocoran aja nih. Nah, Di sana emang Padang begini-begini. Oh, daerah mana nih? Daerah mana nih? Sob. Bukit Nah, Tinggi. Bogor. Wah, Bukit Tinggi lagi. Eh. Gila itu cem-cemanku banyak banget Bukit Tinggi. Sumatera, Bening. Sumatera itu. Megang. tuh. Begini. Bukit Tinggi. Oh, bening-bening itu. Tahu-tahu Kan dia dia juga nggak bisa keluar. Ya, kata siapa? Kata siapa nggak bisa keluar? Gua Nggak bisa. bisa keluarganya dokter. Keluar apa ini bang? Keluar apa ini? Lu makanya nggak bisa keluar ya. Keluar apa ya? Berarti pacar lo. Ini lebih khawatir ini. Lo jangan buka aib. Bukan, maksudnya nggak bisa keluar rumah. Oh, bisa keluar. Ah. Lo di sini mau buka aib Dia pacar. pikirnya enggak. Enggak. Tadi kan dia khawatir. Ditanya khawatir nggak? Kata takut nggak Iya. keluar. Nah kita jadi nambah khawatir ya. Kan Habis gitu. dia bikin pernyataannya Bukan takut, gantung. Nggak bisa keluar. Dia nggak bisa keluar. Titik 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 titik. Nggak Luas, bisa penafsiran keluar luas. rumah. Oh, Jelas. gitu dong kita jelas jadinya. Tapi tenang aja Bit, nanti namanya kita blur. Itu disebut Tapi namanya satu daerah yang si cowok lo mungkin nggak bisa keluar, tapi kan ceweknya bisa tahu bisa keluar. Iya sih, bisa juga. Iya, tetap bisa. Tetap bisa. dia dulu SMA-nya di sono ya. Iya. SMA di sono, mantan di sono. SMA apalagi itu. Biasanya sih nggak ketemu kok, tapi ya namanya lihat-lihat mungkin di status apa di medsos. Lu WFA-an apa gimana nih? Diem aja di rumah. Iya nih. Ya berlanjut tahu Apa berlanjut. namanya Ih, tahu banget. Tahu banget lah nyari selanya lah. Gitu kan. Dulu, bro. Oh, bro aja ya. Katanya men. Bro, men. Gue pernah LDRan. Nih contoh aja nih, gitu kan. Di Gorontalo. Lu Jauhan nggak usah bang. malas-malasin deh bang. Terus. Pas gue selidikin, Lu udah selidikin? lama itu LDR gue sekitar setahun lah. Gue selidikin 7 ternyata. Gue jadi yang kelima. Masih bagus lo masih Masih nomor mending. tujuh. Iya, masih mending. Masih Masih yang mending kelima. kelima, Masih yang kelima. Masih mending kelima. Masih bagus Masih kelima. bagus ya? Iyalah. Tetap aja kagak enak itu. Daripada yang ketujuh. 7. Emang Tuh, bukan, daripada Pak? yang ketujuh tuh katanya. Gua aja yang ke-8. Enggak ya. Yakin percaya. Enggak, jangan begitu loh. Kita harus tetap memberikan positif. Bukannya mulai panik. Beneran. Karena gue mimpiin mulu nih belakangan. Terus keluar. Selingkuh. Kalau malah mimpi selingkuh sih? Dianya yang selingkuh. Oh, mimpi dia selingkuh. Ah, tuh. Biasanya kan feeling cewek tajam ya. Tajam. Iya makanya nih. Makanya istri itu kadang punya feeling tuh tajam banget sama suaminya, apalagi kalau sebelum menjadi istri dan suami. Nah, David mendingan buru-buru ke sini dah. Tapi gue tahu loh caranya biar nggak selingkuh. Lu sumpahin. Ada temen gue disumpahin nggak berani selingkuh sampai sekarang. Kicep. Apa sumpahnya? Siapa tuh? Boleh silakan yang disumpahin kalau gue mau selingkuh. Siapa tahu Siapa? ya? Oh, mata gua kan lu. Oh, salah ya. Dia ngomongin diri sendiri kali ya. Awas lu Pak kalau berani selingkuh gue sumpahin itu titit. Oh. Biasanya yang diem aja. Biasanya yang diem aja. Iya. Antuk, wih, setia banget ini sob Setia. gue. Cuma memang Kesetiaan itu penting sob. Ini nih. Diklarifikasi penting. nih. Selama masih jadi suami istri. Tapi kalau belum, Seleksi alam. Oh iya. Bisa. iya belum ada ikatan Iya, janji. Ya susah juga berarti Enggak belum ya. ada ikatan janji. Apa yang mau disalahin? Betul. Iya. Kata cowoknya ntar lu ngapain sumpahin gue? Jadi kita jadi juga belum. Kayak Oh, herd Pak, immunity juga tadi. ya? Iya kan, seleksi. Masalah ya. teman saya bro yoga. Di Apa kantor sini ada, di rumah ada, di mana ada. Nah, kalau tanggung jawab susah. Iya.
Lu jalan-jalan ke Ciliwung juga pada manggil bapak gitu. Susah ya. Dikenal di mana-mana nih. Apalagi di daerah Fatmawati sini, Pondok Indah. Wah, jalan raya ini Pondok Indah nih. Mantannya banyak di situ. Sultan Apalagi Iskandar di ini. Menara. Di mana? Kalau kok jadi cut. Kat. Si Duita ketawa aja. Iya gitu tawanya. sorry. Enggak menara apa? Gue bingung menara apa? Kan banyak di sono. Menara banyak. Yang di Harmoni, yang di Duku Atas, menara. Gue bingung. Tahu nggak pakai sensor lagi. Langsung. Dia sekali ngomong. Emang lu berapa lama LDR udah? Bacot. 5 tahun ada? Apaan 5 tahun? Enggak lah. Baru berapa? 2 bulan. 4 bulan. Ya elah. Ternyata. Tapi SMS. berarti lu pernah tiba-tiba video call gitu ya? Pernah nggak diminta video call dia Tadi dulu terus ya. jawab? Lama, Tadi dulu lama, ya. lama. Nah, Gue lagi di ini. Ah, itu, Pernah itu salah satu ciri-ciri gue pernah begitu. Itu. Oh, pernah. Pas gue Hah? telepon, tadi dulu ya. Nggak, tapi lihat durasinya. Bentar ya, langsung dimatiin. Setelah dia bilang pernah tuh berapa lama durasinya? Yang tadi dulu ya gitu. Abis itu berapa lama? Kan padahal dia nggak kemana-mana, kenapa harus ntar dulu ya? Dia di Belum bawah. pakai baju. Dia di bawah. Yang di atasnya siapa? Bukan. Maksudnya Gimana sih? Kalau dia di bawah lagi di atasnya itu siapa? rumah. Oh my God. Lagi di rumah. Orang di terus atas bawah. aja susah ya? Dia tuh susah. Dia di bawah, sok. Di bawah, sok. Sih. Ini kok bahas apa sih? Mulut gue nyinyir banget, gue udahan. Kompor nih. Nah tadi dia, Bit, kalau menurut tuh si siapa cowok lu kan keluarganya rata-rata medis ya? Itu mereka setuju nggak sama herd immunity? Enggak lah. Enggak ya? Lu udah Ya nanya? sih, karena dia kan medis. Nambah lah dia. Oh, tambah Orang capek. orang dia kalau nelfon gua kesel mulu. Kesel? Gara-gara ini. Kok? Nelfon lu kesel? Bukan Pelonggaran cerita PSBB. tentang iya pelonggaran Oh, PSBB. cuma nelpon. Emang pacar lu apa kerjanya? Di sana maksudnya medis juga atau bukan? Bukan keluarganya yang medis. Kalau dianya Dianya masih kuliah. masih kuliah. Wah, apalagi kuliah. Kuliah kan ya. Perlu kita ceritain nih zaman kita kuliah nih. Pacar 1, 2, adik-adikan 3. Nah, kalau dulu zaman gue Adik-adik Emang Adik-adik masih ya? Zaman sekarang masih ya? Ada Dulu, ini adik-adik. kan gue Tahu cerita ya zaman. awal ya ada adik abang-abangan Itu gitu. kan Udah cerita nggak ada. zaman dulu. Nih, ini ya apa namanya? Gue waktu itu kuliah di Jakarta. Pas kalinya pulang kampung, ya kan? Kan ada juga tuh temen-temen gue di sana. Kuliah di mana tuh? Di Jakarta. Wah, ganteng banget gua sampai kampung. Coba lagi itu coba. Ganteng, keren banget dah pokoknya deh. Wih, gila kuliah di Jakarta. Kuliah lagi. jadi pengen kuliah lagi ya. Sebenarnya gue pengen banget kuliah lagi. Kuliah lagi apa kita ya? Beneran. Keren Bebas. banget udah pokoknya. Pokoknya itu jadi orang paling keren di kampung itu. Paling kalau udah tugas kelompok, aduh. Itu dia biasanya- bahasnya jangan kemana-mana deh. Yang mulai panik. Ayo cepetan. Itu biasanya kalau di ini langsung disodor-sodorin tuh sama temennya orang tuanya. Iyalah. Gue dong mas jangan gitu ah. Itu yang paling gue takutin. Kalau dia selingkuh apa-apa deh. Tapi lu ada turunan pacar enggak sih? Enggak. Nih, ya, gua harus tahu ya. Nah, Udah tahu gue. Ada tahu ya. Pasti semua orang mau ngomong gitu. Kalau dia itu kan berarti tergantung dirinya sendiri. kalau gue iya. dia itu Kalau Tenang, gua. tenang, tenang. Nah, dia juga gitu kok. Dia memilih dilihat umurnya berapa. Lu mau kejadiannya sama kan enggak mau. Aduh gue kejedot. Dilihat umurnya berapa. Lu mau. Kalau nggak mau ya jangan diikutin. Ya Dilihat enggak. dulu. Ya emang umurnya berapa? 20-an kan? Iya lah. Waduh. 27. Tapi gue pengen denger juga, Bit, tadi kan lu bilang kan cowok lu kan kesel ya karena ada Iya, pelonggaran bener. PSBB lah gitu ya. Itu kenapa? Ya karena keluarganya medis. Capek gitu ya. Ya maksudnya Semua keluarganya di apa dapat tugas itu semuanya semuanya kakak. kasihan juga ya. Biasanya yang menerapkan Bokapnya apa? Ini Bokapnya juga. dokter bedah.
kakaknya dua-duanya dokter UGD. Jadi yang satu di garda terdepan, yang kedua sama kakaknya yang pertama udah nikah sama dokter juga. Ngomongin suku bunga abis tuh sekarang suku bunga bank kan lagi rendah-rendahnya tuh ya. Ini kan kita ngomong infobank loh, bener nggak? Jadi orang baru begini lu malumin aja. Alurnya kenapa jadi dia ngarahin ya? Ikut aja. Iya. Ini orang baru ya bang. Kenapa jadi dia ngarahin alur nih? Nggak Dia selesai. mau ke bawah LDR, mau ke bawah suku bunga, mau ke bawah apa Pas di gua liat begini corona. gua inget gitu, infobank gitu loh. Yang nonton bingung ini. Nggak usah bingung. Udah lu jangan ngomongin suku bunga, berat. Kereta bintang Berat. tamu ngebawa Udah itu. kan? Jalan-jalan. Nah dulu, Udah dong. udahan mulu. Gimana coba mau tahan ya? Orang bawahnya udahan mulu. Dikit-dikit. Yang udah yang. Yang Enggak lu udahan jadi yang. lu jadi Iya. gimana cara apa namanya antisipasinya lah. Antisipasi apa? Bukan antisipasi apa sih namanya? Ya mengatasi kerinduan Menyiasati, lo, kekangenan. menyiasati. Menyiasati Nggak apa tahu. gitu. Nggak tahu. Belum nemu apa Nyanyi, bikin puisi. Gitu. Menjaganya gimana? Nah gini, Menjaga. SIKM itu kan bisa diurus ya. Bisa. Tapi emang harus ada tujuannya jelas gitu. Harus. Cuman yang gue tahu yang pada ngurus SIKM mohon maaf nih ya kalau salah ya. Kayaknya gampang-gampang aja ya. Iya kan? Nggak seribet, ada yang ribet, ada Nggak, tapi kok ada nggak yang nggak ribet? seribet. Nah kan, Biar online udah dapat. Iya, bisa. gini lu gini. dibohongin lo. Bukan, bener ribet. Tenang. Bukannya ribet ya, ngurusnya gampang. Nggak Cuma ribet, cuma asal mau ngurus udah gitu Iya, aja. ngurusnya gampang. Masih ribetan ya gua ngirim, dapat emailnya susah. Maksudnya dapat emailnya lama. Feedbacknya Gitu, susah dan feedbacknya lama. Iya, gitu. feedback. Setelah dapat izin, kan kalau udah dapat balasan kan, lu disetujui atau enggaknya di situ. Kayak nembak Itu ya? lama. Kayak nembak ya? Iya. Nah, gue gini, gue sebagai orang awam yang emang gak punya target kemana-mana, nggak pengen ngurus SIKM juga, yang ada di otak gue kan gini, ngurusnya itu apa karena kalau baca ini syaratnya kan harus jelas nih tujuan dinas atau karena tugas Bisnis. atau ada yang sakit atau meninggal gitu ya kalau nggak salah ya. Selain itu kan kalau cuma berkunjung kan nggak bisa sebenarnya. Tapi kan pada prakteknya kan bisa kan gitu kan. Nah ini yang susah itu tadi asumsinya hanya susah suratnya secara umum atau alasannya juga gitu. Yang lu itu alasannya. nah kan Apa? Apa? Alasannya nggak masuk akal. Ngeklik Tapi apa? kalau Ngeklik apa? Enggak, enggak maksudnya dong, ditanyain dulu alasannya. Bukan, Ketemu kalau pacar ya kalau nggak kayak bakalan dikasih mahasiswa lah. gitu boleh balik lu. nah kan Kan Maksud- harus ada surat dari kampusnya. Iya, SIKM itu. Ya makanya kan dia nggak ada keperluan apa-apa di kampus. Saudara gue dari Aceh udah pulang ke sini. Caranya? Ya itu ngurus. Kalau mau ngurus. Kalau mau ngurus Ngurus. gitu karena ya itu. Kalau ada kepentingan di Jakarta, kalau nggak ada Nih, kepentingan kan, mah. kan buat ngurusnya itu harus nge-upload surat dari keterangan misalnya tugas atau surat dari kampus atau surat. Nah itu tuh dia nggak ada. Mau ngurus ke kampusnya pun kampusnya bakalan nanya emang keperluannya apa gitu. ngasih biasanya begitu kamu. Iya, bilang sih. aja Kan dia harus ada urusan apa, iya, jadi dosen kalau atau tugas alasannya atau apa. kalau alasannya saudara gue itu ya karena jaringan di sana tuh nggak secepat di Jakarta. Jadi buat Online, online kuliah. itu agak sulit gitu. Makanya dia balik ke Jakarta itu boleh. Kalau punya alasan seperti itu sih ya. Walaupun sebenarnya di bisa-bisa Jakarta mah aja ketemu gitu. pacar atau apa mah bebas, Iya, yang penting makanya dapat ya. Itu surat. dia. Maksudnya kalau misalnya nggak ada yang lain gitu, urusan yang lain ya Enggak, maksudnya di Tur, sana. Tur. Itu sih bisa-bisa Sebenarnya, aja. Kalau selama ya itu udah kan gue ada kepentingan penting. Iya. Cuma kalau nggak ada penting, lo kayaknya di matanya jadi nggak Biasa, kelihatan penting biasa gitu. aja gitu. Biasa aja jadinya. kamu yang di sana denger ya. Beneran. Ya, nggak apa-apa deh. Ini nih ya ngomongin. Ini dulu tato tuh. Tato mantan gua. Tato. Gua coret Iya, betul. Karena gara-gara LDR. Ini tato bekas ini gua bucin digosok. banget sih. Benar. Ini nama mantan. Gua gosok. LDR ini gara-garanya. Tunjukin. Ya ampun dibilangin. Nyata, nggak nyata. percaya. Korban LDR. Korban LDR. Nyata ini. korban. Bucin ih. Nama ini. Gue nggak sampai kayak gitu-gitu amat. Ya, Belum, iya, makanya belum beda. aja. Itu Kalau nggak dari lo dari Iya. paling ada silet-siletan nanti. Nah Iya. ya udah sih. Jangan ngomongin orang.
Siapa ngomongin orang? Ngomongin LDR. Ya, emang Apalagi agak repot. keluarganya medis. Medis. Itu mah. Nggak usah bawa Enggak, tapi keluarga mungkin- tuh. Jangan. Dituntut loh. Jangan. Mau Enggak, lo. gue mau nerusin satu nih, tapi mungkin benar karena keluarganya Ditanya lagi. background medis, jadi lu ngapain sih nggak tahu deh di sini aja diam sih Ya, jadi sampai dia- semuanya clear, Iya, dia sampai juga coronanya hilang baru lu dilarang sama boleh jalan. keluarganya. Dilarang. Jadi Ya, dilarang loh sama keluarganya. Nah, ini dilarangnya Enggak, itu berat banget itu. Udah jatuhnya udah nggak di-approve maksudnya gitu kan. Maksudnya apa? Dilarang keluar rumah aja susah gitu. Iya, mungkin karena Ya, background mungkin. keluarganya medis kan. Ya udah sih ngapain sih ke Jakarta jauh, udah yang di sini aja cari. Iya betul. Di sini jadi mama punya kenalan itu. Sekarang mah ya, tetap komunikasi Tapi aja. waktu lu ketahuan gitu, lu ada persiapan apa? Lu sebagai korban. gue pengen samperin ke sana buat buktiin. Cuma kalau pas gue pikir-pikir tiket pesawat itu waktu itu gue ke Gorontalo itu sekitar 800.000 dulu ya. Gue mikir sayang. Dia masih gitu. belum nginepnya tak. Mending gue buat jajanin adik-adik kan gue waktu itu. Ada-ada. Ya. Mendingan lu cari lagi ya. Mending gue cari lagi. Iya, realistis itu. Realistis. Ya udah cari lagi. Oke. Dapat nih, ada dapet nih. Udah apa tuh? Ajak Sama makan, Kiki. ajak makan Oh, kerambulan. bukan. Bukan Kiki. Kiki mah bini gua sekarang. Dia suka sebut-sebut Ya nama gue orang. dapat lagi. Dibilangin orangnya di bawah no. Ya gue pikir bini lo dapat lagi tuh bini lo. Oh, Nah. bukan. Ini ada. Bini gua udah lama. Setelah 30 adik-adikan baru tuh ada bini. Aduh, ganteng kali. Gua tuh kali. Tapi ya selain LDR nih, Udah ya gua. Bye. ya Bit. Thank you ya Bit. Buat orang tua yang anaknya pada sekolah tuh khawatir banget kemarin. Wah, itu pas Dengan lagi adanya pelonggaran PSBB Asli. dan kan ada Masuk asumsi lagi ya, ya. ada wacana mau masuk sekolah ajaran baru gitu kan. Wah gitu, kita panik sampai itu yang gue bilang ada petisi-petisi itu yang dari orang tua, tapi untungnya kan enggak ya, September ya kalau nggak salah ya. tapi akhirnya Bini anak gua Mundur lagi ya? mundur. anak gua akhirnya mundur, Pak. Iya memang Sekolah. mundur. Dari Oh, sekolah. jadi nggak dimasukin sekolah? Enggak, karena anak gua baru 4 tahun kan. Sekolah kita sudah bayaran. Terus itu kan disuruh WFH. Kerjanya juga di sekolah di School from home. Nah, jadi ada beberapa yang gua denger gitu temen atau siapa gitu ngeluh gitu. Ini kok anak gua sekolah di rumah malah bikin repot ya. Sama guru-gurunya, sama miss-missnya malah dibikin repot kita, sedangkan kita di rumah orang tua udah mesti ngurusin dapur lah, Harus harus ngajarin. kerja lah, harus ngajarin juga lah, atau udah gitu bayaran tetap sama. Iya ya sekolah. Ini sekolah swasta khususnya nggak ada pusing. diskon apa ya? Beneran, akhirnya itu Jadi terhatin mama. gua sama bini gua mutusin udah keluar aja gitu kan, nggak apa-apa. Lagi pula juga anak gua pintar bukan sama sekolah, kayaknya pintar sama emaknya juga akhirnya ujung-ujungnya, karena ujungnya di ngajarin anak istri-istri Orang tua, juga, orang-orang iya. tua juga, ini ngapain kita bayar ke sekolah jadi Bukan sama bapaknya ya. bukan sama bapaknya gitu. Enggak, karena yang diajarkan juga cuma pas lagi sekolah online itu ya cuma Zoom udah gitu loh, nggak ada aktivitas apa gitu. Maksudnya kalau memang itu ya ada diskon atau apalah gitu Harusnya ya. ternyata itu ada beberapa sekolah yang memang nggak nerapin diskon. Mungkin ada sekolah yang nerapin, cuma ini kebetulan sekolah yang nggak nerapin seperti itu. Iya, jadi yang paling berasa tuh memang yang tingkat SD ke bawah sih kayaknya ya. Kalau gua kan anak gua kebetulan kan emang udah SMP. Atau yang udah SMA itu kan biasanya pertama karena sekolah di swasta. Kebetulan sekolah swasta itu di tempat gua udah yang smart classroom istilahnya tuh udah emang sebelum ada work from home ini udah pakai gadget belajarnya gitu. Makanya emang sehari-harinya udah pakai gadget. Jadi begitu work from home ya nggak terlalu kaget-kaget amat karena kan semua modul tugas semua memang lewat Ada di gadget, gadget. memang ada di gadget gitu. Itu nggak terlalu kaget-kaget amat, dan kebetulan anak gue juga udah SMP jadinya agak mandiri, cuma kita ngingetin kan, belajar, kerjain tugas gitu, nggak yang masih ngajarin. Kalau SD kan PR banget kan, masih harus yang ngajarin, dan gue lihat tuh tiap pagi gurunya masih interaksi kan. Sama lah kayak belajar biasa, ini caranya kerjain gini-gini gitu. Kebetulan emang
anak gue swasta terus juga udah agak gede jadi nggak terlalu ini. Gue sih ngebayang sih kalau yang masih SD ya terus Masih harus dituntun harus masih nggak ada kesadaran sendiri untuk belajar Iya. kan namanya anak kecil. Capek itu akhirnya kita juga yang capek, kita harus ngeluarin duit. Udah akhirnya. Tapi kan kalau negeri nggak bayar Kang. Iya. Ya. Kalau Bro Yoga anaknya yang di Bintaro gimana? Udah kuliah Pak. Udah kuliah ya? Udah mau kelar Hah? nih. SMK. Anaknya udah SMK ya. Hebat juga ya. Itu anak kucing atau anak apa? SMK. SMK ya, SMK. Sekolah menengah kejuruan, punya kejuruannya emang. Ada kejuruannya. Gitu, jadi emang herd immunity ini kalau buat gue sih tetap menyeramkan. Gue jadi semakin gak berani melepaskan orang tua gue dan anak gue untuk keluar sih. Walaupun mereka sebenarnya udah jenuh banget sih di rumah. Iya. Tapi new normal ini justru sangat paling mengerikan dibanding kemarin-kemarin Bener. menurut gue. Tapi kan ada protokol-protokolnya. Iya. Yakin loh. Nah itu, jadi kan memang sudah diterapkan protokol-protokol. Protokol bagi yang ngerti. Ya kita. Dan Kalau bagi yang yang- nggak ngerti gimana? Dan bagi yang peduli. Bagi yang peduli, banyak loh yang peduli. Itu di depan rumah gua, ya udah dia naik motor nggak pakai masker, nggak salah Iyalah. ajak di Naik rumah motor pakai helm tak? masker juga. Kacau ya. Ini yang salah sih harus diedukasi nih. Pakai helm dulu. Terus saya pikirin dulu ya, bentar. Pikirin dulu. Iya juga ya. Naik motor pakai helm ya. Baru habis itu pakai masker. Baru gitu situ pakai masker. Baru jangan kemana-mana. Naik motor. Motor. Jangan pakai helm, pakai masker, nggak naik motor, jalan kaki. Baik. Iya juga ya. Ya. Ya pokoknya intinya kalau bisa kita sih minta ada kepedulian lah di masyarakat ya. Ya. Kesadarannya. Kesadarannya. Kasihan yang kasihan yang kayak gue. Oh iya tak ya benar-benar. Gue Oh, iya, punya bener. penyakit bawaan Ya. gitu kan. Iya kayak tapi seriusnya kayak botak ini sebenarnya agak worry juga sih lu kalau keluar-keluar. Gue emang dipesenin setiap bulan kan Pakai gue mana? Pakai online. Jelasin dulu dong lu sakit apa. Iya, men. Jelasin. Jelasin Men. lu sakit apa men. Jelasin men, lu penyakit bawaan itu yang kayak gimana sih? Gua waktu itu nggak tahu Tolong ya. musik sedih. Gue sakit setahun yang lalu ya, Pol Kalau ya. sakit mukanya seneng gitu sih. Sekarang udah sehat, Bang. Mereka lagi cerita sakit terus. Ya nggak usah begitu juga. Enggak ya? Bang. Setahun yang lalu gue sakit, gue kena namanya gue diserang virus. Virus itu nyerang usus gue pecah. Nah, si virus bukan virus, bakteri itu nyerang ususnya pecah, bakterinya nyebar ke ginjal, hati, jantung, pokoknya organ-organ vital. Ginjal, hati sembuh. Jantung nih agak susah, sampai sekarang gue masih penyembuhan. Nah, dokter selama ini gue ke dokter disaranin kalau bisa jangan kemana-mana dulu Pak. Kerja kalau bisa minta toleransi dari kantor supaya bekerja di rumah. Dan saat itu masih saya sakit terus diizinkan kan sama bos sama HRD untuk kerja di rumah saat itu. Ya sampai sekarang. Padahal itu kondisi belum ada covid ya, tapi Belum. disuruh di rumah. Nah, ini kan juga kalau bisa dokter juga menyarankan kalau nggak butuh banget, kalau misalnya masih bisa beli obat sendiri di rumah, jangan ke rumah sakit katanya gitu. Karena memang di rumah sakit, kebetulan gua di rumah sakit tuh ibaratnya bisa dibilang pusat kali ya, pusat covid kali ya, RSPAD. Iya, kan di situ. Jangan ke Rujukan, rumah rujukan. sakit gitu loh. Kalau bisa jangan ke rumah sakit karena ngeri gitu loh, khawatir gitu kan. Ya makanya gue kadang kalau misalnya gue masih sanggup untuk beli obat, ya gue beli obat sendiri, nggak usah minta ke rumah sakit gitu. Kalau bisa, karena orang-orang yang kayak gue gini yang punya bawaan lebih rentan. Iya pastilah pasti. Udah pasti dipastikan nggak punya imunitas Iya. yang kayak orang-orang normal gitu. Yang sebelumnya walaupun gue normal, bang ini imunitasnya nggak kuat gitu. Makanya gue sampai sekarang masih takut untuk naik kereta karena ngeliat di Instagram sampai keluar kan sampai ke Jangan jalan-jalan raya. Kereta. Transportasi umum aku Iya, nggak Gua bisa aja juga. nggak berani tak. Nah dia aja no yang sehat Naik nggak berani motor, lu naik motor sekarang ya? Motor, nggak berani. Kamu naik motor ya? Motor. Gua Bukan aja pakai motor masker, naikin Pak. kamu. Pakai masker atau pakai helm? Helm. Helm. Hah? Kayak Pakai helm helm. baru pakai masker. Tapi nggak pakai celana kamu. Ini lebih gila lagi ya.
naik motor pakai helm pakai masker nggak pakai celana. Perlu diedukasi. Ya, saya Motor. kurang emang edukasi di telantasnya saya kurang. Di telantasnya saya kurang. Gitu, jadi ya itu kasihan ya, berarti kan orang-orang yang nggak punya sistem imun begini dengan Kayak immunity bokap kan gue, nyokap, dia punya penyakit bawaan. Kayak bokap gue kan setiap seminggu 2 kali kan cuci darah. Itu kan khawatir tuh kayak gitu kan. Tapi gini deh, lu sadar nggak? Ini kan berarti kan COVID udah berapa bulan nih? 4 bulan lebih ya? 4 bulan. Maret, April, Mei. Bulan. Iya dong. 3 bulan ya? 3 bulan kan jalan 4. Nah, 4 bulan deh bulletin. ya udah 4 bulan. Lu tahu nggak? Ya siapa tahu kita di antara Enggak kita lah, di Enggak sini. tahu lah, gimana sih? Lu tahu nggak? Ya siapa tahu. Gimana sih maksudnya? Bapak yang jelas dong. Tapi waktu itu bilang tahu, taunya kita nggak tahu. Oh, gimana? Gimana mau buka Gimana? sambutan? Gimana mau jadi ketua Karang Taruna kamu kalau kayak Ya begini? ketua Karang Taruna dulu. Oh iya udah ya. Tolong hargai saya ya. Saya tadi kagak mau ikut lo tadi. Di antara kita kan nggak ada yang tahu kan siapa yang udah kena gitu kan. Iya. Bisa aja udah kena kan, terus udah imunitinya udah ini Udah kebal. udah kebal. Jangan sebelah gua tadi kena sakit hati. Iya. Enggak ya? Cuma maksudnya Kebal hati. salah Kebal satu hati ya. Kebal hati. salah satu positifnya ya dalam tanda kutip itu ya kayak gini. Jadi yang memang imunitasnya bagus, dia udah recovery sendiri gitu Berarti kan. lu yang paling setuju dong. Ya kan gue setuju sama argumen lu tadi. Ya kan? Argumen gua kan gak setuju kan. Gak usah dibalik-balik. Lu bayaran paling mahal di sini, ngomong iya doang. Enggak, ketawa. Awal boleh kencang. Lanjut. Giliran di sini. Sedih ya? Giliran di sini Cuma itu lagi. potong. Kesel. Tak kasih ongkos pun. Sabar. Ngambek lah, kayak pembantu. Pembantu Ya, gitu. itu satu lagi tuh pembantu kagak balik. Oh iya kan. Siapa? Itu satu lagi. Gara-gara ini. Gara-gara ini kan. PSBB banyak yang- Dulu PSBB malah nggak maksa-maksa Enggak lagi. membantu lu kok. Iya banyak Kalau banget. Umumnya, gue pada umumnya umumnya. kalau gue sih emang pas udah sebelum Covid itu emang udah Maret sih ya, berarti pas Covid ya itu emang udah enggak, karena kalau di tempat gue kan pulang pergi. Nah itu udah enggak dulu, enggak ada yang nginep, kalau tempat gue enggak ada yang nginep. Ngambek. Nih, Enggak. Enggak, emang gue Bro Yoga punya pembantu suka nginep. Kalau pembantu suka kasihan kalau pulang gitu. Udah nginep aja. Bener. Ya gimana tapi udah malam. Sisi udah malam. kemanusiaan lo. Besok pagi aja Sisi pulang. kemanusiaan lo. Ntar jam setengah 6 dibangunin. Kayak yang di film-film apa itu? Yang di Dono, tau nggak? Yang pemeran Evi Sukaisi. Jangan Pak, nanti nyonya pulang. Jangan Pak, tapi masuk ya. Jangan Pak, nanti nyonya pulang gitu. Pernah nggak lu nonton? gua mau cari filmnya. Judulnya apa judulnya? Jangan Pak, nanti nyonya pulang, tapi masuk juga. Ya, jadi gitulah, pokoknya herd immunity itu meresahkan ya menurut kita ya. Sangat meresahkan. Tapi yang pembantu tadi menarik, lu ada nggak pembantu, kenalan pembantu lagi? Oh, bisa ntar. Mama Maya gimana? Apa nih? Mau sewa pembantu? Enggak. Enggak, tetap mau jadi ibu Kondisi kayak gini harus diprotek. Enggak boleh orang luar masuk. rumah. Orang masuk, orang luar nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Iya orang-orang. dalam. Gimana namanya juga orang luar. Masa dia masuk? Nggak boleh. Kalian anak usaha makanya lu ada penyakit bawaan. Oh, iya. Kita nggak tahu kalau keluar masuk. Iya, rata-rata ya. Iya. Oh, iya. Nah itulah, mungkin kita di sini rata-rata nggak setuju tuh karena punya alasan pribadi ya. Pasti. Tapi secara umum sih gue yakin kayaknya banyak masyarakat juga takut ya. Iya. Jadi buat kalian yang nggak peduli, tolonglah pedulilah ya, kasihan sama yang lain. Tolong peduli, Ikuti protokol kesehatan. jangan keluar dulu. Ikuti protokol kesehatan. Orang udah itu pelonggaran gimana sih? Oh iya, silakan Maksudnya kalau mau keluar. keluar ikuti protokol. Tapi di dalam. Iya benar. Dalam gimana? Bener. Namanya keluar di dalam. Ya. Keluar. Benar. Tapi di dalam. Iya. Gimana ya? Kalau mau keluar tapi di Di dalam. Di dalam ya. Terserah lu dah. Udahlah. Ya kan lu dulu jadi kan pas keluar di dalam. Iya. Jadi kan? Jadi. Udahlah. Ya udah. Udah, Apa tutup sih? aja lah. Ya udahlah. Udah, gue nggak mau kasih kesimpulan. Gigi kita udah kering nih gigi kita ya. Tawa mulu nih. Bro, salah. Men. Mamen bro. Coba Men, men, tutup. tutup men. Lu Men, dari men, tadi men, yang men. banyak. Mamen. Lu yang Kayaknya banyak. udah sampai sini aja kali ya pembicaraan kita. Bener gak sih Bro Yoga? Ya, betul. Po Apri, Bro Catul, Bro Putra cukup kali ya sampai sini. Nanti kalau kita ada
pembahasan lagi, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman yang lainnya. Oke, Jangan lupa ya di apa? jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Share. Share. Share-nya ketinggalan. Oke, sampai ketemu lagi di Podcast podcast Boba. Bye.